Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tenang batinnya, dan dicukupkan semua kebutuhannya ya. Supaya diberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Oke, masih agak shock dan juga sedikit kaget atas peristiwa nahas yang terjadi pada 3 anak kita di Brebes oleh seorang ibu kandungnya sendiri yang kini masih dalam pemeriksaan kejiwaan. Sedih karena saya dan mungkin pelaku punya profesi dan kewajiban yang sama, yaitu sebagai seorang ibu. Saya akui dengan sadar menjadi seorang ibu memang bukan tugas yang mudah ya teman-teman. Apalagi ketika dia harus menjadi tulang punggung keluarga. Atau bahkan dia adalah seorang ibu pekerja dengan minim support system di keluarga, dan dia pun harus menjadi orang tua tunggal, entah suaminya wafat ataupun meninggalkan dia sendirian bersama anak-anaknya. Karena sekali lagi, ketika berkeluarga, relasi kita bukan hanya bersama suami saja, tapi ada orang tua suami, ada keluarga suami, ada tetangga, bahkan pun ada saudara kandung kita. Dan inilah mungkin yang akan kita bahas dini hari ini, teman-teman. Dan maaf belum bisa open cam karena belum memungkinkan untuk menyalakan kamera, tapi insya Allah kita akan mengkaji ini dari berbagai sisi, tapi tentunya dari sisi psikologis dan Al-Quran ya. Al-Quran pentingnya yang memang adalah kajian utama bidang keilmuan saya. Oke, kalau teman-teman buka Ranti Utami Google, pasti yang keluar adalah banyak video ya, banyak video yang menyatakan ungkapan Ibu Ranti ya, bahwa sebetulnya apa yang dia lakukan adalah demi menyelamatkan anak-anaknya. Ya, ada duka dan ada luka yang mungkin belum sembuh karena dia sempat bilang tidak ada yang tahu bahwa saya memendam puluhan tahun. Mungkin boleh jadi Bu Kanti punya trauma yang sangat hebat atas relasinya bersama orang tuanya, kita nggak pernah tahu, dan itu akhirnya berefek kepada pengasuhan atau bagaimana cara dia memperlakukan anak-anaknya. Ditambah support system utama atau suaminya yang jauh ya, jadi tidak ada dukungan moral ya, atau mungkin minim dukungan finansial, sementara dia harus lelah mengurus 3 orang anaknya sambil menanti job ya, karena kan beliau seorang MUA. Dan menarik bagi saya ketika kita mengkaji ini dari sisi psikologis ya, di mana dari bidang keilmuan psikologi maksudnya, dari sisi diatesis ya, atau disebut dengan diatesisnya yang disebutkan oleh Mbak Roslina Ferauli di Instagramnya, bahwa setiap individu itu punya pengalaman hidup, luka batin, luka traumatis, atau beban psikologis yang tidak akan pernah sama antara satu dengan lainnya. Bagaimana kita menghayati kehidupan, menghayati relasi keluarga, mengasuh seorang anak, itu juga sangat relate sekali dengan bagaimana dulu kita diasuh oleh orang tua kita. Ketika anak dibesarkan dalam kondisi yang minim dukungan, atau mungkin melazimkan kekerasan, ya baik psikis, verbal, visual, ya, ini mungkin juga yang akan terjadi di pola pengasuhan berikutnya. Jadi ada mata rantai di situ yang mungkin
nggak putus ya kalau tidak disembuhkan dulu luka batin sang ibu. Dan mungkin apa yang terjadi pada kasus Bu Kanti adalah satu dari sekian banyak kasus yang tidak tampak. Dan inilah saatnya kita sadar bareng-bareng ya atas tanggung jawab kita, atas luka-luka trauma yang mungkin ada dan belum sempat kita sadari, belum sempat kita terima sepenuhnya. Dan itu menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang tercinta dan terdekat kita. Gitu ya. Oke, terus bagaimana dari sisi Al-Quran gitu. Jadi Kak Ina pakai referensi ini ya, Mu'ajam Mufahras li Alfadil Quran kayak karya Muhammad Fuad ya, Abdul Baqi. Nah, ini adalah kitab yang melihat ada berapa jenis kata dengan derivasi qatala ya, atau yang kita artikan dengan membunuh. Karena seringkali ketika frustasi, seseorang itu ingin mengakhiri hidupnya, bahkan ingin mengakhiri hidup orang terdekatnya gitu, dengan berbagai motif tentunya. Dan ternyata ini sudah dikaji, sudah diprediksi, sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Ya, ada sekitar 73 teman-teman. Ada sekitar 73 derivasi qatala dalam Al-Quran. Dan semuanya menunjukkan larangan ya. Kebanyakan atau mayoritas menunjukkan larangan. Kalau kita boleh lihat ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam Mu'jam Mufarras li Alfadil Quran menyebut tidak kurang dari 73 derivasi atau jenis lafaz qatala yang diartikan membunuh dan tersebar dari sekian banyak ayat Al-Quran. Dari 73 derivasi tersebut, ya, ada sekitar 7 ayat yang berkenaan dengan larangan membunuh. Jadi yang pertama dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 29, tentang larangan membunuh diri sendiri. Ya, yang kedua adalah larangan membunuh hewan buruan, swaidah, ketika sedang ihram. Dalam surah Al-Maidah ayat 95. Yang ketiga larangan membunuh anak karena takut miskin. Beserta jaminan bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki bagi orang tua. Ini jaminan dari Allah. Allah akan memberikan rezeki, memenuhi rezeki orang tua. Dan jangan takut, juga beserta anaknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum dalam surah Al-An'am ayat 151. Yang keempat, dalam surah dan ayat yang sama, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 151, dalam petikan ayat berikutnya mengenai larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Dan kelima, terkait kisah Nabi Yusuf yang hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Yang keenam, mirip seperti poin ketiga, ya, atau surah tadi, surah Al-An'am ayat 151, ya. Tapi dalam surah Al-Isra ayat 31, ya, yang hampir mirip tadi, ya, ini larangan membunuh anak lantaran takut miskin juga, ya, dan jaminan rezeki. Yang disebut lebih dulu adalah untuk anak-anak. Kalau tadi nahnu narzuqukum dalam surah Al-An'am ayat 151, tapi dalam surah Isra ayat 31 yang disebut lebih dulu adalah nahnu narzuquhum. Jadi Allah lah yang akan menjamin rezeki anak, disusul rezeki orang tuanya. Wa iyyakum. Ya, dan terakhir surah Al-Isra tentang larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Nah, kalau kita telusuri teman-teman, dalam ketujuh ayat larangan membunuh itu, ada dua surah yang tadi sempat kita bahas ya. Ada dua surah atau dua ayat yang mirip banget. Larangan membunuh anak karena takut miskin. So, sebetulnya ini sudah diprediksi, sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Bahwa di zaman manapun atau bahkan akhir zaman sekarang pun, ya, kejadian-kejadian pembunuhan, bunuh diri, baik bunuh diri sendiri maupun membunuh orang yang dicintai itu akan terus terjadi. Dan faktor yang melatar belakangi tidak jauh-jauh ya, biasanya itu faktor ekonomi.
Oleh karenanya Allah menyandingkan dengan Allah lah yang akan menjamin rezeki bagi orang tuanya, bagi anaknya, juga bagi anaknya dan bagi orang tuanya. Ya, ada penekanan di situ. Tapi kita lihat bedanya di mana? Kenapa di 151 surah Al-An'am ini lebih menekankan jaminan rezeki untuk orang tuanya dulu, baru anaknya. Sementara di surah Al-Isra ayat 31, rezeki anaknya dulu, baru rezeki orang tuanya. Kita akan lihat teman-teman ya. Dalam surah Al-An'am ayat 151, ya, ini larangan membunuh ini tidak berdiri sendiri, ada 5 perintah lainnya. Ya, Ibnu Katsir ini menyebut ya 5 perintah ini langsung berasal dari Allah. Ya, kelimanya adalah yang pertama larangan syirik, kedua anjuran berbuat baik pada kedua orang tua, ketiga larangan membunuh anak karena takut miskin, keempat menjauhi perbuatan keji, dan terakhir menjauhi ya atau tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Kenapa? Jadi untuk Ibnu Katsir, perbuatan-perbuatan ini untuk mendidik manusia agar mereka perilakunya baik kepada Allah sebagai Yang Maha Pencipta. Jadi tidak diperkenankan membunuh jiwa yang semestinya masih hidup ya, karena Allah yang Maha memberi nyawa, ya, maupun kepada sesama manusia. Jadi dalam surah Al-An'am ini tidak berdiri sendiri perintah larangan membunuh ini, tapi disandingkan dengan 4 perintah lainnya. Sementara teman-teman, dalam surah Al-Isra ayat 31, ayat sebelumnya itu didahului dengan berbagai macam perintah. Salah satunya adalah perintah menjauhi zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya. Jadi setelah larangan berbuat zina, ya, disusul berikutnya adalah untuk tidak membunuh anak karena takut miskin. Kenapa? Karena ini terkait dengan kejadian di masa jahiliyah. Jadi masyarakat kala itu tidak memandang jahat perbuatan zina kalau dilakukan secara diam-diam, tapi memandang jahat perbuatan zina kalau dilakukan secara terbuka. Dan akhirnya Al-Quran menegaskan bahwa perbuatan zina mau ngumpet, mau terang-terangan, itu semua tidak diperkenankan dalam agama Islam. Kenapa? Karena dampak dari zina itu akan panjang. Ya, hamil di luar nikah, bisa jadi aborsi, pembunuhan anak, ya. Karena tadi takut gak bisa membiayai anak alibinya. Padahal yang berbuat kejahatan adalah laki-laki dan perempuan tersebut gitu. Tapi dampaknya kemana? Dampaknya ke makhluk Allah lainnya, ke anak yang dikandung, ke anak yang dihasilkan. Ya, jadi kalau kita lihat perbedaannya sangat kontras sekali gitu ya, walaupun ayatnya agak sedikit mirip petikan ayatnya ya. Jadi dalam surah Al-An'am ini lebih menekankan kepada Allah menjamin rezeki orang tua lalu anaknya. Tapi dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah menekankan rezeki untuk anaknya baru untuk orang tuanya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kedua ayat yang telah disebutkan di atas tuh memberikan tuntunan sekaligus penguat spiritual nih buat kita langsung dari Allah. Langsung dari Allah yang kasih kita hidup dan nyawa. Allah nggak membiarkan kita hidup sendirian, tapi Allah melengkapi kita dengan rezeki yang maha luas. Ya, jadi jangan berpikir singkat. Ya, jangan pernah terpikir untuk mengakhiri hidup sendiri-sendiri. Padahal Allah masih memberikan kita hidup, apalagi menghabisi nyawa, buah hati, darah daging kita sendiri. Kenapa? Karena putus asa dari rezeki itu atau pilihan untuk mengakhiri hidup bukan satu-satunya solusi. Ya, semoga dengan kejadian uh, yang menimpa salah seorang ibu ini ya bisa menjadi pelajaran berharga buat kita agar kita bisa lebih melatih diri untuk bisa menyadari luka yang kita punya, lalu merawatnya, mengizinkan dia healing atau sembuh ya. Setelah itu kita putus mata rantai luka itu dan jangan kita teruskan ke anak-anak kita ya. Dan tentunya dukungan suami, mertua, orang tua ya, keluarga besar ini sangat dibutuhkan karena tugas menjadi seorang ibu itu bukanlah tugas sendirian. Dan Allah mengakui bahwa tugas seorang ibu itu sangat berat. Allah mengakui ya dalam 2 surahnya, yaitu surah Al-Ahqaf ya, ayat 15 dan surah Luqman ayat 14. Jadi Allah menyebutkan tugas seorang ibu ini
ya, bagaikan wahnan ala wahnin. Teman-teman akan berargumen kan, para bapak juga capek kak bekerja mencari nafkah, banting tulang dan lain sebagainya. Iya, para ayah juga capek karena punya amanah untuk memberikan nafkah. Tapi para ibu jauh lebih lelah secara batin, secara fisik karena dia menanggung tugas reproduksi, tugas kehamilan, ya, melahirkan, menyusui yang lama fasenya ya sampai 2 tahun ya, dan juga mengasuh anak. Dan tugas ini nggak bisa dilakukan seorang diri. Wahnan ala wahnin ini maksudnya adalah kelemahan demi kelemahan. Jadi saat hamilnya aja udah capek ya, muntah-muntah, enak, lemes, mual, dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau ketika melewati masa-masa hamil ini tidak ada dukungan. Ya. Apa jadinya kalau nggak ada dukungan dari circle terdekat atau suami? Ya. Bisa jadi ini adalah nanti akan menjadi bom. Waktu yang akan suatu waktu meledak, yang akan memberikan luka baru bagi anak-anaknya dan juga bagi istrinya. Oleh karena itu, kasus Bukanti ini semoga bisa menjadi ibroh pelajaran buat kita semakin sadar untuk mau menjalankan peran kita, baik sebagai ibu, anak, ayah, orang tua, istri, suami, untuk lebih memaksimalkan peran kita, karena sejatinya peran kita saat ini, tanggung jawab kita saat ini akan ditanya oleh Allah di hari akhirat nanti. Oke, para bapak, jangan ragu untuk bisa membantu istri, ya, bantu ibu di rumah, support perempuan dengan cara yang kalian bisa, dan para ibu, ya, carilah cara untuk bisa menyembuhkan luka batin yang mungkin pernah ada, buah dari pengasuhan orang tua kita dulu, ya. Ataupun ketika kita merasa capek, lelah, is okay, istirahat dulu. Kalau kita capek mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang nggak ada habisnya itu, Bu, Pak, ya silakan istirahat dulu, rileks, ya. Jangan sampai tugas-tugas itu membuat kita menjadi emosional, gampang tersulut, dan akhirnya anak-anak yang akan menjadi korban. Ya. Dan cara yang terbaik adalah kenali kebutuhan kita, terutama untuk para perempuan ya. Kenali kebutuhan kita. Ketika emosional kita sedang tidak stabil, cari cara untuk bisa kembali sadar utuh gitu ya, untuk kembali rileks. Jadi penting banget untuk kita membekali diri dengan keterampilan-keterampilan ya teman-teman. Bisa dengan meditasi, belajar yoga, belajar nafas, punya komunitas yang suportif, itu penting banget bagi saya gitu ya. Oleh karenanya saya belajar yoga, nafas, meditasi, jalan kaki, itu sebetulnya bukan untuk uh, gaya-gayaan di masa pandemi gitu ya. Karena memang ya untuk menyembuhkan diri sendiri itu kita perlu keterampilan gitu. Kita perlu menolong diri kita sendiri agar kita bisa menolong anak-anak kita dengan jalur menolong dengan cara yang benar ya. Bukan bukan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu KU. Beliau berdalih ingin menyelamatkan anak-anaknya tapi dengan cara yang menyakitkan. Itu bukan menolong ya, tapi justru memberikan trauma dan luka baru bagi anak-anaknya. Duh ya Allah, nggak kebayang ya bagaimana perasaan anaknya, trauma banget. Mereka pasti lihat pisau itu trauma, mereka bersimbah darah. Ya Allah, oke. Kita doakan semoga adik yang meninggal ini menjadi syahid, ya, dan buka berangsur pulih, sembuh, dan anak-anaknya mendapatkan perawatan terbaik, juga berada dalam lingkungan yang sehat, ya, agar mereka tidak meneruskan luka batin ini kepada anak-anaknya kelak. Bantu doa ya teman-teman. Ya, oke. Alhamdulillah, kiranya segini aja yang bisa Kak Ina sharing. Semoga nanti kita lain waktu kita bisa belajar bareng lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.